Mikroorganisme adalah peningkatan jumlah sel dalam populasi, sedangkan perkembangan mengacu pada perubahan struktur atau fungsi sel sebagai respon terhadap lingkungannya. Nah, pada umumnya mikroorganisme seperti bakteri mengalami siklus pertumbuhan yang dapat diamati dalam medium kultur tertutup, membentuk kurva pertumbuhan berbentuk sigmoid. Nah, untuk kurva pertumbuhan ini terdiri dari 4 fase utama. Yang pertama itu fase lag atau fase penyesuaian. Nah, untuk karakteristik pada fase ini yaitu sel belum membelah tetapi aktif secara metabolik. Terus pembentukan enzim dan protein baru, dan durasi tergantung jenis mikroorganisme dan kondisi medium. Pada fase ini, mikroorganisme beristirahat sejenak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Mereka memperbaiki kerusakan sel, mensintesis enzim spesifik, dan mulai menggunakan nutrisi di medium. Untuk fase kedua yaitu fase log atau fase eksponensial. Untuk karakteristik pada fase ini yaitu pembelahan sel berlangsung secara cepat dan teratur, dan laju pertumbuhan maksimal dan tetap, serta sel sangat aktif secara metabolik. Ini adalah fase paling penting dalam penelitian mikrobiologi karena laju pembelahan yang konstan memungkinkan pengukuran waktu generasi. Mikroorganisme dalam fase ini sangat sensitif terhadap antibiotik karena dinding sel sedang aktif dibentuk. Yang ketiga ada fase stasioner. Untuk karakteristik pada fase ini yaitu nutrisi habis dan limbah metabolik menumpuk. Untuk laju pembelahannya sama dengan laju kematian dan ukuran populasi tetap. Pada fase ini, sel mengurangi aktivitas metaboliknya dan memasuki fase bertahan hidup. Dalam fase ini juga, banyak bakteri mulai menghasilkan metabolit sekunder seperti antibiotik, toksin, atau pigmen. Fase ini sangat penting dalam industri farmasi. Dan untuk fase terakhir yaitu fase kematian atau decline phase. Untuk karakteristik pada fase ini yaitu lingkungan tidak mendukung untuk kehidupan dan laju kematian melebihi laju pembelahan, serta sel-sel mengalami autolisis. Untuk penjelasannya, pada fase ini karena kondisi lingkungan sangat buruk, nutrisi habis dan toksin tinggi, sebagian besar sel akan mati. Namun beberapa bakteri bisa membentuk spora untuk bertahan hidup di fase ini. Pertumbuhan mikroorganisme sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan dan nutrisi. Yang pertama itu ada suhu. Suhu sangat mempengaruhi pertumbuhan karena setiap mikroorganisme mempunyai suhu optimum untuk tumbuh. Contohnya, bakteri mesofilik akan tumbuh maksimum pada suhu 37 derajat Celcius. Selain itu, pH juga berperan penting. Sebagian besar mikroba akan optimum untuk tumbuh pada pH netral, meskipun ada juga yang tahan pada lingkungan asam dan basam. Kemudian, ketersediaan nutrisi seperti karbon, nitrogen, fosfor, dan ion mineral menjadi sumber utama energi bahan pembangun sel. Faktor lain yang tak kalah penting adalah keberadaan oksigen. Mikroorganisme aerob membutuhkan oksigen untuk respirasi, sedangkan mikroba anaerob justru mati jika terpapar oksigen. Selain itu, tekanan osmotik dan kadar air lingkungan juga mempengaruhi mikroorganisme. Umumnya memerlukan kelembapan tinggi untuk menjaga aktivitas metabolik dan mencegah kekeringan sel.